Amin. Baik, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan. Saudara siap dengar firman Tuhan? Ya, tentunya terima kasih untuk tim Praise and Worship hari ini. Yang saya percaya semua kita pasti diberkati. Semua kita merasakan dan mengalami hadirat Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi penting sekali kita punya kerinduan. Itu yang saya selalu katakan, saudara. Dalam setiap kali ibadah yang kita lakukan, penting sekali memiliki kerinduan. Ya, waktu kita punya kerinduan, kita akan all out dengan Tuhan. Kita menyembah all out, kita memuji Tuhan juga all out, kita datang ibadah juga bukan cuma sekedar mengisi waktu luang, menghabiskan waktu, tapi benar-benar kita datang all out karena kita menyadari, tadi kita nyanyi sama-sama, sayang, sayang, disayang. Betul nggak? Ya, kadang-kadang kita nggak fair, saudara. Kita maunya disayang sama Tuhan, tapi kadang-kadang kita juga nggak sayang sama Tuhan. Buktinya, kalau doa kita dijawab, I love you God. I love you Jesus. Betul nggak? Tapi waktu doa kita belum dijawab, masihkah kita mencintai dan menyayangi Tuhan? Karena kasih Tuhan dan sayang Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kita. Seringkali kita lah yang seringkali berubah-ubah. Tergantung musimnya. Ya, kalau musimnya bagus, saudara nggak perlu ditanya shalom dengan sendiri shalom. Tapi kalau musimnya buruk, saudara ditanya shalom, ya shalom lah, udahlah shalom gitu ya. Tapi saya berdoa saudara, demikian Tuhan sayang sama saudara, kita pun belajar mencintai dan menyayangi Tuhan. Ya, dengan tulus, katakan sama-sama dengan tulus, bukan bulus. Ya, kita sayang sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Kita pun belajar mengasihi dan menyayangi Tuhan. Amin, saudara. Nah, kalau kita punya gaya hidup kayak begini, saudara, datang memuji menyembah Tuhan, semangat. Percaya nggak sukacita itu transfer? Percaya nggak kegembiraan itu transfer? Percaya nggak ngantuk itu transfer? Ya, daripada saya transferkan ngantuk, lebih baik saya mentransferkan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Sehingga kita datang beribadah, kita bawa berkat, saudara. Bukan datang ibadah cuma cari berkat. Bilang samping kanan kirinya itu udah otomatis Tuhan kasih. Iya enggak, saudara? Nah, untuk itu belajarlah kita juga menjadi berkat. Menjadi berkat tidak melulu bicara tentang buat traktir deh lo semua. Tapi menjadi berkat dengan senyum saudara, dengan semangat saudara, dengan antusias saudara, itu juga menjadi berkat. Mungkin ada orang yang bermuram durja di samping kanan kiri kita, tapi waktu kita bersemangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, orangnya sih nggak ada, saudara. Biarin, nanti bilang aja saya ngomongin dia, saudara ya. Tadi Pastor Thomas di samping dia jogetnya luar biasa, saya bilang nih. Ada roh apa nih ya kan, semangat banget dia gitu kan. Ya, tapi saya mau katakan saudaraku Yesus Tuhan, ya kayak gitu kita kalau memuji menyembah Tuhan. Ya itu masih mending, saudara. Bagaimana Raja Daud ketika memuji menyembah Tuhan kala itu? Seperti orang gila katanya. Di pemandangan orang seperti orang gila. Justru yang seperti orang gila itu di pemandangan manusia gila, tapi di pemandangan Tuhan TOPBGT. Ya kan? Top banget. Makanya saudara kalau nyanyi jangan malu-malu. Ya, ekspresikanlah pujian saudara. Ya kalau kita cinta sama seseorang pasti diekspresikan dong cintanya. Jangan cuma lip service doang. Aku mengasihi engkau. Kata Tuhan, iya saya tahu gitu. Saya juga mengasihi kamu. Tapi biarlah saudara kita buktikan dengan action. Sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya, saya percaya saudara, waktu kita mau dengar firman Tuhan pasti ada yang gangguin. Untuk itu bilang samping kanan kiri jangan terganggu. Jangan terganggu. Apalagi saudara yang sudah dari tadi pagi ya. Ya, saya angkat jempol ya sama saudara. Biarlah kesetiaan saudara itu benar-benar bukan karena apa-apa, tapi karena saudara mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin, saudara. Ya, setiap kali saya dipercayakan untuk khotbah di tempat ini senang saudara. Kenapa? Karena setiap kali masuk pasti langsung lihat kaca. Betul. Sekarang cek saudara, cek. Sudah berapa kali saudara dalam satu hari ini ngelihat ke kaca? Hah? Banyak, betul nggak? Waktu kita melihat kaca saudara, kita sedang melihat, wah gimana penampilan saya udah bagus belum ya? Akhirnya kita membenahi diri kita, betul nggak? Nah makanya penting sekali yang namanya selalu ngaca. Ya kan? Selalu ngaca. Nah kita sebagai orang percaya, kacanya apa saudara? Firman Tuhan. Ya jangan sampai saudaraku Yesus Tuhan kita berkaca ke tempat yang salah.
Berkacanya kemana? Ke buku-buku tentang motivasi, ke buku-buku tentang novel dan lain sebagainya. Tetapi kita berkaca terhadap kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara, Bible itu adalah, Alkitab itu adalah manual booknya orang percaya. Ya, kalau kita udah mulai salah saudara, baca kitab suci. Kan dari sekolah minggu udah sering kali dengar ya. Nah itu di mana tuh kuncinya tuh Kak? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Terusin bang. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ini sebenarnya lagu tidak ada habisnya saudara. Ya, kalau diulang-ulang terus, ya begitu terus. Tapi kita bisa belajar dari sekolah minggu aja udah diajari saudara. Kalau kita mau bertumbuh, ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kekristenan itu bukan cuma sekedar religion, aktivitas agama, aktivitas ritual. No, bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir tujuannya cuma satu, untuk mengenal Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya dibawa keluar. Walaupun saudara kita ketahui bahwa kenapa mereka dibawa keluar, Tuhan lihat penderitaan mereka. Dan Tuhan dengar doa-doa mereka. Makanya bilang samping kanan kirinya saudara. Jangan jemu-jemu berdoa. Sebab sudah waktunya Tuhan pasti akan dengar. Gimana Tuhan mau dengar kalau gak pernah berdoa. Untuk itu jangan jemu-jemu berdoa. Ini temanya saudara. Tapi sebelum masuk ke situ paling tidak kita bisa memahami. Kalau kita datang ke tempat ini kita suka ngaca. Saya juga ngaca saudara. Sebelum naik ke mimbar pasti saya ngaca. Jangan-jangan ada kancing yang lupa tertutup gitu kan saudara. Tapi paling tidak waktu saya ngaca, saya bisa memperbaiki diri. Demikian juga saudara. Setiap kali siapapun pembicaranya, siapapun pengkhotbahnya, you must say something to yourself in your heart. Father, Bapa, I need your word. Jadi siapapun saudara punya rasa lapar dan rasa haus. Nah kepada orang-orang yang begitulah Tuhan serius. Amin. Ya, makanya jangan heran. Hari Jumat lalu saya sampaikan saudara. Ada orang-orang datang ibadah tuh ngalamin Tuhan. Ada orang-orang yang cuma ngeliatin Tuhan. Betul nggak? Ngalamin Tuhan dia bisa sampai nangis. Sekarang saya tanya deh, jujur. Kapan terakhir kita nangis dalam hadirat Tuhan? Oh tadi pagi, puji Tuhan. Ya kadang-kadang saudaraku yang kasih Tuhan udah kayak rutinitas gitu. Makanya saya kena percaya tadi waktu kita memuji menyembah Tuhan. Saya merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan hadir, saudaraku Tuhan, kita imani, kita mempercayai dia ada di tempat ini. Ya, kehadiran Tuhan tidak dipengaruhi oleh karena kondisi dan keadaan yang ada. Kenapa? Karena dia adalah omnipresent. Omnipresent itu adalah Allah Maha Hadir. Coba lihat kanan kiri saudara, pastikan ada Yesus di sana. Nah, dilihat saudara, jangan liatin saya. Ya, dan diimani dan dipercayai. Di samping kanan kiri saudara, di depan belakang saudara, ada Yesus. Tapi naik kelas saudara. Biarkan Yesus duduk di depan, jemaat Tuhan duduk di belakang, bawa jiwa-jiwa untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya. Nah untuk itu saudara penting sekali kita berkaca selalu akan kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar sesuatu yang sederhana. Katakan sederhana. Sesuatu yang mungkin seringkali kita dengar saudara. Tapi jujurlah, seringkali kita jatuh bukan karena batu yang besar. Betul nggak saudara? Kita sering garing jatuh hanya karena batu yang kecil. Makanya kesandung. Betul nggak? Kalau misalnya kita kesandung sama batu yang besar, itu artinya mata kita nggak ngerti lagi saudara. Mungkin nggak ngelihat atau gimana saudara. Tetapi seringkali kita jatuh hanya karena batu yang kecil. Kesandung. Yang kita nggak anggap saudara. Tetapi yang tidak kita anggap itu bisa beri pengaruh. Bayangkan kalau saudara jatuh. Kalau saya jatuh nih saudara. Tuh kan, udah mulai ada yang senyum-senyum kan. Gimana ya kalau dia jatuh ya. Gimana Ratu Plaza ini aman atau enggak? Ya aman saudara. Tapi saya mau katakan, saya kan percaya kalau kita jatuh. Misalnya jatuh hanya karena batu yang kecil. Dampaknya bisa besar enggak? Bisa. Bisa tiba-tiba misalnya kita pingsan. Ya enggak? Atau paling enggak kita bisa malu. Sakitnya nggak sih berapa, tapi
Sakitnya nggak apa-apa, Pak. Tapi malunya. Apalagi kalau sampai dilihat sama orang yang kita cintai dan kita sukai. Betul nggak? Tiba-tiba jatuh, aduh Tuhan, ya kan? Biarlah butakan mata orang itu. Kalau nggak melek-melek bagaimana saudara? Makanya hati-hati juga kalau berdoa ya. Ya, jangan sampai saudara butakan mata orang itu ya Tuhan. Aduh, kalau benar-benar buta saudara harus bertanggung jawab untuk melekkan kembali ya Tuhan dalam nama Yesus. Ya tapi saudara, saya mau katakan bagi setiap kita, seringkali kita jatuh bukan karena hal-hal besar. Kadang-kadang hal-hal yang kecil yang kita nggak anggap. Contoh, nggak baca Alkitab. Dalam satu hari, deg-degan nggak saudara? Kadang-kadang saudara kita nggak deg-degan, tapi kalau nggak nonton film Korea dalam satu hari, deg-degan. Kalau nggak berdoa dalam satu hari, bagi sebagian nggak ada masalah, masih ada hari esok. Kalau masih sampai hari esok. Nah kadang-kadang yang tidak masalah buat kita, justru itu masalah buat Tuhan saudara. Yang nggak masalah buat kita nggak baca Alkitab, bagi mereka nggak ada masalah, tapi bagi Tuhan itu sesuatu masalah. Nggak berdoa, bagi kita mungkin nggak masalah, tapi bagi Tuhan itu sesuatu yang bermasalah. Tapi apa yang nggak masalah buat kita? Apa yang masalah buat kita? Apa yang masalah buat kita? Itu nggak masalah buat Tuhan. Apa masalah buat kita? Nggak punya duit. Bagi Tuhan, nyanyi aja jago. Kalau nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Contoh, saudara. Waktu saudara nyanyi, arah pandangan saudara kemana? Ke karakternya Tuhan atau kepada Tuhan? Tolonglah, masalah saya banyak, sakit penyakit saya ada. Tolonglah Tuhan. Kemana saudara arah pandangan kita? Pastikan arah pandangan kita bukan hanya hal-hal itu. Tapi arah pandangan kita kepada karakter Tuhan. Sebab dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia suka melakukan perkara-perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam kehidupan ini. Itu menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Bilang samping kanan kirinya, besar. Makanya Tuhan juga mau anak-anaknya jadi jadi besar. Ya, anak-anak yang ngalamin Tuhan. Nah untuk itu saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sesuatu yang sederhana, tapi saya doa ada sesuatu yang saudara dapatkan. Jangan jemu-jemu berdoa. Kenapa sih saudara saya mengangkat tema ini? Karena yang pertama, seringkali kita menganggap biasa arti kata doa. Ya, seringkali kita menganggap biasa arti kata doa. Kenapa? Ya elah doa. Apalagi kalau ada orang bilang kalau ada masalah berdoa, kalau ada pergumulan berdoa, kalau saudara ngalamin sakit berdoa. Aduh kayaknya kesannya klise. Padahal saudara ada kuasa yang luar biasa di balik doa. Jangan anggap itu sesuatu yang biasa. Dari sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris diterbitkan oleh British Journal of Healthy Psychology menyatakan bahwa berdoa bisa mengurangi risiko seseorang terserang depresi. Kemarin saudara, hari Jumat ada salah satu persekutuan doa yang saya hadiri. Ada banyak yang bersaksi. Nah, yang kemarin ada salah satu yang saya kutip di hari Jumat. Tapi hari ini saya kutip lagi saudara. Saya rasa dia adalah orang yang menurut saya saudara, orang yang paling beruntung, punya privilege. Karena dia adalah keponakan dari RI 1. Ya, keponakan dari RI 1. Saudara bisa bayangkan. Ya, cowok, ya kan. Harusnya saudara Yesus Tuhan, saya kan percaya harusnya, bangga dong, betul nggak? Tetapi apa yang terjadi saudara, dia berulang tahun di usia 40. Tapi waktu dia berusia 40, tiba-tiba temennya bilang, welcome to the club bro. Jadi ada istilah sekarang, kalau orang udah usia 40, ya kan, selamat datang di klub yang baru, di number yang baru, di umur yang baru. Ada istilah katanya, life began, dimulai dari usia 40 tahun. Nah tapi saudara, waktu dia dengar itu hatinya gundah gulana. Jadi overthinking. Tahu ya overthinking? Khawatir yang berlebihan. Dia pikir ada apa ya di usia 40 tahun. Ada penyakit atau ada apa dan lain sebagainya. Nah tiba-tiba saudara, puji Tuhan, dia datangnya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia rajin baca Alkitab. Dia berdoa, dia rajin baca Alkitab. Dia berdoa, dia rajin baca Alkitab. Ketika dia rajin berdoa, saudara, overthinkingnya mulai mereda. Yang tadinya dia begitu takut. Akhirnya apa yang terjadi? Dia percaya. Saya cuma bilang, coba pikirkan. Ya, sesuatu yang bisa ditangkap dengan nalar. Dari usia 1 sampai 40 tahun, Tuhan pelihara kamu.
So kenapa mesti takut? 40 sampai selanjutnya. Itu kan udah, kalau usia kita 80 tahun misalnya, 70 tahun, udah setengahnya saudara. Betul nggak? Ya udah setengahnya, harusnya kita percaya. Kalau setengahnya Tuhan pimpin, setengahnya lagi pasti akan Tuhan tolong. Nah saudara, itu dikatakan bahwa orang yang suka berdoa mengurangi resiko depresi. Siapa di tempat ini ngalamin depresi? Nggak ada yang mau ngaku saudara. Tapi yang kalau ngalamin depresi saudara, mari banyak-banyak berdoa. Karena waktu kita banyak berdoa, hilang depresi. Depresi disebabkan oleh kenapa sih? Ketakutan. Oleh karena apa? Kekhawatiran. Tapi kalau kita banyak doa, kita sedang menaruh pengharapan kita. Jangkar hidup kita hanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah orang-orang kayak gini saudara, ya kan sekalipun Indonesia dikatakan gelap, karena gelap maka kabur aja dulu. Sekalipun orang berkata ada perang dagang, perang di mana-mana saudara, tapi kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan penyertaan dan pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup saya. Kepada orang-orang yang suka berdoa. Makanya jangan kecilkan saudara arti kata doa. Yang kedua saudara, kenapa saya mengatakan hal ini? Karena kadangkala kita tidak menjadikan doa itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Betul nggak? Seringkali kita jadikan doa itu sebagai jalan terakhir. Kalau udah nggak ada pertolongan baru datang kepada Tuhan. Harusnya jadikan doa itu sebagai yang prioritas dalam hidup kita. Yang ketiga, kenapa saudara? Karena pemahaman dunia ini atau info dari dunia mengatakan doa itu nggak penting. Yang penting apa? Usaha. Yang penting apa? Tindakan katanya gitu. Nggak perlulah berdoa, nggak perlulah berusaha. Hari ini saya mau katakan saudara, tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah bagi banyak perusahaan-perusahaan saudara. Dan yang luar biasa saudara, perusahaan-perusahaan itu banyak yang ngalamin kolaps di tahun 2020. Pandemik terjadi di mana-mana saudara. Betul? Tapi yang luar biasa saudara, saya menemukan ada begitu banyak pemilik-pemilik perusahaan yang datang kepada Tuhan. Dan terbukti saudara. Ada kalanya kita nggak bisa ngandalin kekuatan kita sendiri. Kita perlu ngandelin Tuhan. Makanya jangan bilang doa itu nggak penting. Justru doa itu penting. Amin bapak-bapak. Ya, khawatirlah engkau kalau istrimu nggak marah-marah. Yang khawatir harus dikhawatirkan itu adalah kalau istrimu sedang berdoa dan berkata, ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan suamiku. Nah itu. Hati-hati itu saudara. Betul nggak? Kalau dia sudah berkata demikian, hanya belas kasihan Tuhan yang bisa menolong saudara. Betul? Nah untuk itu saudara, saya kira percaya, kalau ditanya satu-satu di tempat ini, saya kira percaya ada begitu banyak pengalaman kita tentang doa. Ya, ada begitu banyak pengalaman kita tentang doa. Tapi untuk itu saudara kita harus menyadari bahwa doa itu penting. Bilang samping kanan kirinya doa itu penting. Nah kenapa saudara? Karena ada begitu banyak orang yang berkata begini, Tuhan sudah tahu sebelum kita berdoa. Jadi buat apa saya berdoa? Nah kadang-kadang begitu kan. Kita seringkali berpikiran, udahlah kita nggak perlu berdoa. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang maha tahu. Karena Dia Allah yang maha tahu, untuk itu nggak perlu aku berdoa. Sebab belum ada di dalam hatiku yang paling dalam, Dia sudah tahu. Bilang aja kamu malas berdoa. Kadang-kadang gitu saudara. Justru sometimes Tuhan juga perlu dengar pengakuan kita. Betul nggak? Ya, saya punya anak, saudara puji Tuhan. Ya, saya nggak tahu maksudnya dia apa, saudara. Kalau dia nggak ngomong sama saya. Papi, matanya kesini gitu kan. Apa nah? Kesini. Kan kalau kesini ada banyak barang di situ, saudara. Ya kan? Minta beliin yang mana nah? Betul nggak? Secara spesifik dong. Papi, aku mau es krim. Oh, es krimnya aja karena nggak satu toko. Karena enggak, papi cukup satu es krim. Saya tahu. Terus saya beliin es krim misalnya. Saya beliin rasanya rasa mengkudu misalnya saudara. Ya dia nggak suka. Yang dia suka rasa Nah saudara dia harus ngomong. Emang saya Tuhan tahu. Misalnya saya lihat sama Bro Anto nih. Bro Anto misalnya lapar nih saudara. Ya kan, cuma begini-begini doang sama saya. Ya saya nggak tahu.
Betul nggak? Tapi kalau Bro Anto ngomong, bro, makan yuk, ayo. Ya kan? Ada sate taichan, ada sate apa. Loh. Saya tahu, secara spesifik dia ngomong, saudara. Waktu kita berseru dan berdoa, kita sedang mengakui Tuhan, keberadaan saya tuh terbatas. Makanya saya datang kepada Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup mengubahkan keterbatasan saya menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Makanya perlu ngomong. Jangan sampai kita bilang, sebelum aku berbicara, Tuhan sudah tahu. Jadi buat apa saya berbicara? Saudara, ada kalanya tanpa saudara harus ngomong, Tuhan beri. Tapi ada kalanya juga Tuhan rindu. Tahu gak sih saudara, kita waktu dipanggil Tuhan menjadi pengikut Kristus, ngalamin anugerah. Itu sebenarnya tujuannya supaya ada koneksi ilahi. Yang tadinya kita berdosa, jadi anaknya. Namanya juga anak. Kalau anak pasti punya koneksi dong sama babenya kan? Tadi orang luar jadi orang dalam, saudara. Betul nggak? Tadi kita orang luar jadi orang dalam. Ada koneksi sama Bapak, ngomong. Ya makanya ada orang-orang tertentu, saudara, kalau dia berdoa punya gaya begini. Selamat malam Bapak. Betul nggak? Pernah ketemu sama orang begitu, saudara? Atau selamat malam Yesus. Selamat malam Roh Kudus, misalnya gitu. Ya, karena dia ngalamin, saudara. Ya padahal sih kita nggak tahu di sorga sana ada malam, ada siang atau ada pagi. Tapi itu adalah ekspresinya dia. Untuk itu saudara, ayo kita tahulah Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Tapi ngomong. Saya doa sebelum saya selesai khotbah nanti. You say something to God. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu ini, aku butuh ini, aku butuh kekuatanmu ya Tuhan. Yang kuliah, Tuhan berkati kuliahku. Tanpa Engkau, aku tidak bisa buat apa. Yang mungkin punya anak-anaknya mau sekolah, bayar uang sekolah dan lain sebagainya. Tuhan tolong. Ada kebutuhan Tuhan tolong dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan mendengar seruan kita. Amin. Ya. Dan yang kelima saudara, kita mulai apatis dan meragukan kuasa doa. Nah, saya langsung aja nanya ya saudara. Kalau saya nanya, tolong dijawab ya saudara ya. Mana lebih banyak? Doa yang dijawab atau doa yang belum dijawab? Mana lebih banyak? Doa yang dijawab atau doa yang belum dijawab? Belum dijawab. Ya. Karena belum dijawab itu kita mulai apatis. Terus mulai meragukan kuasa doa. Katanya ikut Tuhan enak. Saya udah berdoa nih supaya Tuhan sembuhkan penyakit panu, kadas, kurap dan kutu air saya Tuhan. Tapi kenapa nggak tiba-tiba sembuh? Nah, itu kan yang sederhana ya saudara ya. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita jangan apatis. Coba lihat diri kita saudara. Kalau bukan karena Tuhan yang membuat kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mungkin kita sudah gila. Kenapa? Karena banyak masalah-masalah yang kita alami. Tapi kalau kita bisa kuat sampai hari, jangan apatis. Kalau Tuhan bisa tolong kita di masa-masa yang lalu, buat apa kita takut di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Amin. Ya ada sebuah kebenaran firman Tuhan, saudara. Saya minta tolong Ibu Odi memperlihatkannya buat kita, saudara. Ya Yesus seringkali mengajar dengan banyak metode, saudara. Salah satunya adalah perumpamaan. Yuk kita lihat sama-sama. Saya ngajak Bapak Ibu Saudara baca ya. Saya baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, demikian seterusnya nanti sampai ayat yang ke-7. Ya, hari ini kita bersyukur, hari-hari ini saudara kadang-kadang sudah jarang bawa Alkitab. Bawanya Alkitab. Betul nggak? Ya, adanya di gadget suci saudara. Tapi saya selalu katakan, hati-hati di gadget sucinya. Kadang-kadang yang dibaca bukan Alkitab, tetapi WA. Makanya saya kadang-kadang bingung. Ayo kita baca Alkitab. Kayaknya di Alkitab itu nggak ada yang lucu-lucu. Tapi dia bisa senyum-senyum sendiri. Kan berarti dengan kata lain ada yang sedang dia baca. Ya makanya saudara kasih Tuhan, ayo. Kalau gitu, lihat aja ke depan. Kita harus berterima kasih sama Bu Odi. Mulai tegodang bah. Ya kan? Sehingga kita bisa melihat. Yuk. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang laki yang tidak takut akan Allah dan
Catat baik-baik, ada hakim yang tidak takut akan Tuhan. Lalu yang kedua apa saudara? Tidak menghormati seorang pun. Artinya apa? Sombong, songong, angkuh. Ya kan? Kenapa dia angkuh? Ya iyalah hakim, gitu kan? Terus berikutnya saudara, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat 4 silakan. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. 6. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah saudara, kalau kita baca tanpa perlu ditafsirkan yang susah-susah, apa yang membuat janda ini ngalamin pertolongan dari hakim itu? Karena terus-menerus datang. Karena terus-menerus ngomong. Karena terus-menerus berbicara. Karena terus-menerus datang kepada hakim itu. Bayangkan, hakim yang jahat aja tahu berbuat baik sama orang yang demikian. Yesus memberikan perumpamaan itu, saudara. Artinya dia berikan sebuah analogi yang luar biasa. Tentu Yesus bukanlah hakim yang jahat. Dia adalah pribadi yang baik. Apalagi kalau pribadi yang baik. Ngelihat anak-anaknya yang siang malam berdoa dengan tidak jemu. Tahu nggak saudara arti kata jemu? Jemu itu bisa bosan, jenuh. Pernah ngalamin hal itu saudara? Nggak pernah ya saudara. Rohani sekali ya, luar biasa ya. Pernah ngalamin hal itu saudara? Saya pernah ngalamin hal itu. Sampai akhirnya saya berkata, Tuhan bener nggak sih? Bener nggak sih? Tapi puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia perlihatkan kepada saya bahwa dia adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup memelihara kehidupan saya. Amin saudara. Ya, jadi saudaraku, saudara, saya mau katakan bagi setiap kita. Kadang-kadang jenuh itu bisa terjadi. Jemu. Jangan jemu. Alkitab berkata. Ya, bosan waktu kita berdoa. Kayaknya sudah tidak ada lagi pengharapan. Justru, ya kan? Nanti hari Jumat, yang kemarin Jumat saudara dengerin khotbahnya ya. Itu Pak Gembala menyampaikan. Justru tepat pada waktunya itu harus ada unsur deg-degser. Betul nggak? Ya, harus ada unsur deg-degannya saudara. Baru kita bisa mengetahui Tuhan. Burju kali Tuhan. Tuhan mulai ate godang bah Tuhan. Baru kita bisa berkata begitu. Nah untuk itu saudara jangan jemu. Jangan bosan. Bukan saja berdoa, beribadah juga bilang samping kanan kirinya. Jangan jemu. Jangan bosan. Ya, tapi kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah untuk itu saudara tidak bisa tidak, kita harus punya paradigma yang lain tentang doa. Kembali ke materi yang tadi Bu, langsung saja loncat ke satu pembahasan. Ya, yang keempat aja langsung Bu. 5. Nah, dikatakan gini saudara. Ayo kita baca bersama-sama 2-3 ya. If you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Itu artinya adalah kalau kamu hanya berdoa ketika kamu ada masalah, kamu sedang ada dalam masalah. Sederhana ya saudara. Ya, jadi yang menjadi masalah bukanlah masalahmu. Yang menjadi masalah adalah kamu hanya berdoa ketika kamu punya masalah. Nah untuk itu saudara sebagai orang percaya kita harus punya pola pandang yang berbeda tentang arti kata doa. Doa bukan cuma sekedar kegiatan ritual, tapi jadikan doa itu sebagai apa? Komunikasi kita dengan Tuhan. Makanya yang pertama, next dikatakan apa saudara? Doa itu sebagai nafas kehidupan. Coba sama-sama kita tarik nafas saudara. 1, 2, 3. Buang. Tarik lagi. Buang. Sekarang praktek saudara nafasnya setengah-setengah. Enak gak saudara? Gak enak.
Jadi jangan sampai kita hanya berpersepsi bahwa doa itu sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Justru doa itu berdampak. Jadikanlah doa itu sebagai nafas kehidupan kita. Karena di dalam doa ada apa? Kekuatan. Di dalam doa ada apa? Penghiburan. Di dalam doa ada apa? Pengharapan. Nanti janji ya di rumah, saudara baca ya Daniel pasal 6 ayat 11. 3 kali sehari Daniel berdoa. Mazmur 119, 164. 7 kali sehari Daud memuji-muji Allahnya. Markus 1 ayat 35. Setiap kali Yesus memberikan teladan. Pagi-pagi benar dia berdoa. Memberikan teladan buat kita saudara. Ya, jadikanlah doa itu sebagai nafas kehidupan. Yang membuat kita bisa hidup sampai hari ini ya saya percaya Tuhan. Betul, saya percaya Tuhan. Tapi yang kedua yang membuat kita masih bisa hidup sampai hari ini karena kita bernapas. Betul nggak? Kalau kita nggak bernafas apa yang terjadi? Mati. Nah sama halnya dalam rohani kita. Kalau kita nggak bernafas secara rohani, kita mati. Kalau kita nggak berdoa, mati secara kerohanian. Untuk itu penting sekali jadikan doa itu sebagai nafas. Nafas itu sesuatu yang sangat penting, saudara. Betul nggak? Ya. Bersyukurlah saudara kalau engkau masih bisa bernafas hari ini. Kalau yang seringkali pelayanan ke rumah sakit, pasti tahu arti kata nafas. Betul nggak? Pasti tahu berapa harga oksigen. Ya, setiap kali dia hirup nafas, saudara, dia sedang menghabiskan banyak dana. Oksigen, betul nggak? Kalau sekarang saudara, puji Tuhan, ada banyak nafas di tempat ini, oksigen tempat ini. Mari nafas bersama-sama saudara, betul nggak? Ya murah. Nah selagi masih Tuhan berikan nafas kehidupan buat kita. Ayo saudara, gunakan waktu-waktu untuk datang berdoa. Amin. Ya, yang kedua saudara, bukan saja menjadikan doa sebagai nafas kehidupan. Yang kedua, next. Jadikan doa itu sebagai pengubah diri dan kehidupan kita. Dikatakan gini, if God answer your prayer, He is increasing your faith. If He delay, He's increasing your patience. If He doesn't answer, He has something better for you. Saudara, seringkali kita berdoa agar kehidupan kita berubah. Agar keadaan kita berubah. Tapi sebenarnya harusnya kita tanamkan dalam hidup kita, kalau saya berubah ya Tuhan, saya mau karakter saya yang diubahkan terlebih dahulu. Karena terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubahkan keadaan kita. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubahkan apa yang menjadi kerinduan kita. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tapi yang seringkali sulit adalah mengubahkan karakter kita. Bukankah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian adalah sebuah contoh. Untuk melakukan mujizat mudah bagi dia saudara. Tapi untuk mengubahkan karakter bangsa itu bukan hal yang mudah. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan saudara. Tuhan, kalau Tuhan belum jawab doa saya, itu artinya Tuhan mau meningkatkan iman saya kepada dia. Kalau sepertinya delay, kalau sepertinya tertunda, Tuhan mau mengajar saya untuk apa? Sabar. Kalau dia nggak jawab saudara, bukan berarti dia jahat. Artinya dia punya yang lebih baik untuk saudara dan saya. Amin. Untuk itu saudara, ayo sekalipun kau belum mengalami hal jawaban doa, belajarlah bersyukur. Katakan sama-sama bersyukur. Belajarlah bersabar. Belajarlah percaya. Karena saya percaya Tuhan lebih tertarik mengubah dirimu dibanding keadaanmu. Sekali lagi, karena Tuhan lebih tertarik mengubahkan karaktermu dibanding keadaanmu. Karena seringkali keadaannya berubah tapi karakternya enggak berubah. Tapi biar karakter kita berubah, maka sekalipun keadaannya tidak berubah, kita tetap bisa bersyukur, bersabar, dan percaya Tuhan punya yang terbaik untuk saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, jadikan doa itu sebagai komunikasi. Nah, komunikasi itu artinya apa, saudara? Bukan satu arah, tapi dua
arah. Kadangkala kita datang kepada Tuhan komunikasinya satu arah. Lapor Tuhan, tetangga di samping punya TV udah flat Tuhan. Saya masih cembung ke arah cekung Tuhan. Lapornya terus sama Tuhan. Tuhan sembuhkan saya, berkati saya. Salah, enggak salah saudara. Tapi jangan sampai itu menjadi prioritas. Sehingga kita melupakan esensi daripada doa itu adalah komunikasi. Sometimes Tuhan mendengar kerinduan kita. Tapi kita juga harus belajar mendengar kerinduan Tuhan lewat hidup kita. Sehingga hidup kita enggak begini-begini terus saudara. Mungkin hari ini engkau menjadi jemaat Tuhan yang setia. Tapi saya berdoa suatu hari kelak nanti engkau masuk lebih jauh lagi. Menjadi apa? Seorang pelayan Tuhan. Kalau jemaat kan maunya dilayani, betul nggak? Ya, kalau nggak disalam, gitu nggak mau salam saya. Tapi naiklah saudara jadi pelayan Tuhan. Kalau waktu itu hanya peduli dengan dirinya sendiri, sekarang peduli bagaimana hidup saya menjadi berberkat. Mas. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Ayo sekali lagi kita katakan saudara kepada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Pernah nggak kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan, berkat yang kau berikan kepadaku buat apa? Seringkali kita hanya berdoa, Tuhan berkati aku. Padahal ada rencana Tuhan lewat berkat yang dia berikan buat kita. Betul nggak saudara? Saya selalu ngalamin saudara. Saya doa saudara juga selalu ngalamin hal yang sama. Seringkali berkat itu hanya lewat kita. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Dia ingin lihat hati kita yang terdalam. Hatimu sama to duit Nixon. Atau sama sumber segala berkat. Makanya kadangkala saudara. Kalau Tuhan gerakan hati saudara untuk memberi, menabur, menolong orang. Just do it. Lakukan saudara. Dan. Bilang dan. Jangan dibesar-besarin. Kalau bukan karena saya tuh. Jangan dibesar-besarin saudara. Cocok ya. Memang saudara. Nanti di zoom lagi sama Bodi kan gak enak. Kalau bukan karena saya. Ingat saudara. Ingat. Itu semua hanya karena Tuhan. Makanya kalau doa saudara komunikasi. Makanya ada orang, Pastor Anto mungkin tahu. Ada orang doa tuh bisa lebih dari 15 menit. Lebih dari 30. Ngobrol. Kalau cuma laporan Pak, Bu. Sebentar. Lapor Tuhan. Beras habis. Mau makan? Nggak ada lauk. Demikian laporan saya. Cukup sekian dan terima kasih. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Tapi kalau ngobrol, kan indah. Tuhan, terima kasih ya hari ini. Walaupun belum ada beras, kalau sampai hari ini aku masih boleh hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara Tuhan juga dengar, ini anak nggak ada beras aja ngomongnya gitu ya. Nggak sungut-sungut ya. Kat, panggil malaikat. Berkati Tuhan. Tuhan punya banyak cara memberkati kita. Amin saudara. Ya, cuman mau nggak kita ngobrol sama Tuhan. Jangan habiskan waktu hanya untuk ngobrol satu arah, saudara bosen. Saya kalau ketemu sama Pastor Thomas ngobrol cuma satu arah, bro, saya ngobrol terus. Dia juga lama-lama bosen, stop dah. Ya kan? Tapi kalau ada koneksi, ngobrol kan. Ya saya ngobrol, bro apa kabar? Dia jawab, kabar baik. Bro apa kabar? Kan enak gitu saudara. Coba bayangkan kalau saudara pergi ke puncak gitu ya.
Puncak nih, saudara ngobrol. Pasti nggak berasa tuh, tiba-tiba nyampe. Kok tiba-tiba nyampe ya? Ngobrol lagi, tiba-tiba udah sampai ke ujung dunia. Ngobrol sama saudara, dialoglah dengan Tuhan. Tuhan mau kita berdialog dengan dia. Nanti baca di rumah ya, 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ternyata Daud pernah berdialog sama Tuhan. Tuhan, aku maju enggak? Tuhan bilang maju, nah aku sertai kamu. Dia maju, menang. Terus yang kedua, datang lagi tuh orang Filistin. Tapi Daud ngapain lagi saudara? Dia nggak ngandelin pengalaman yang pertama. Dia datang lagi, Tuhan aku harus maju nggak? Stop. Sekarang biarkan aku yang maju berperang ganti kamu ya nak. Yang tadi saya bantu kamu. Sekarang kamu lihatin bagaimana perkara Tuhan yang ajaib dan luar biasa menolong kamu. Jadi perlu yang namanya berkomunikasi. Dan ingat baik-baik ya saudara. Ingat baik-baik. Mendengar suara Tuhan itu bukan hanya privilege buat para pelayan Tuhan. Anak-anak Tuhan punya privilege itu. Kadang-kadang telinga kita yang terlalu bising sampai kita nggak mendengar suara Tuhan. Betul nggak? Hati kita yang dipenuhi dengan sakit hati, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang membuat kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Udah jangan takut begitu saudara. Ya, pastikan kita punya komitmen. Nah yang terakhir saudara. Nah kalau terakhir ini semua pasti bersuka cita, mata pun berbinar-binar. Ya, yang terakhir saudara, jadikan doa itu sebagai ucapan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sekarang coba lihat kanan kiri saudara, tanya dengan ketulusan hati, pernah nggak doain saya? Ya. Atau sekarang jawab pertanyaannya beda saudara, pernah nggak ngomongin saya? Ya, kalau ngomongin kadang-kadang kita jago saudara. Tapi Filipi pasal 1 ayat 9, dan inilah doaku. Doa siapa ini? Paulus kepada jemaat di Filipi. Semoga kasihmu makin hari makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kenapa Paulus berdoa? Karena Paulus tahu tantangan kepada jemaat Filipi untuk mengikut dia itu nggak mudah. Makanya saudara, untuk jadi berkat bagi jemaat Filipi, Paulus berdoa. Ini doaku. Semoga kasihmu makin hari makin tulus. Semoga kasihmu makin hari makin berkualitas. Semoga kasihmu makin hari makin melimpah kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, itu tidak membuat engkau menyerah dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi kasih itu membuat engkau tetap kuat. Itu yang Paulus lakukan. Dia berdoa bagi jemaatnya. Untuk itu saudara, ayo kita sama-sama ada di sebuah keluarga. Kita saling mendoakan satu sama lain. Hari ini Bapak Gembala tidak hadir. Kita doakan supaya Tuhan juga menyertai Bapak Gembala dimanapun Bapak Gembala berada. Dalam pelayanan, dalam aktivitas. Siapa di tempat ini yang saudara ingat para pelayan Tuhan, doakan mereka saudara. Juga tolonglah doain kami juga saudara. Para pelayan Tuhan di tempat ini. Agar Tuhan selalu urapi kami. Agar Tuhan selalu tolong kami. Bukan lagi karena kuat dan gagah kami. Tapi benar-benar karena pengurapan yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Karena pengurapan Tuhan yang bisa mengubahkan setiap kita saudara. Bukan karena kuat. Bukan karena gagah setiap kita. Untuk itu hari ini kita bisa belajar saudara. Jadikan doa bukan menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan ada sebuah statement mengatakan. Doa itu adalah senjata rahasianya orang percaya. Betul nggak? Doa itu adalah senjata rahasianya orang percaya. Makanya saudara, satu ketika sebelum Yesus disalibkan, dia ngomong begini dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena Yesus tahu, hai murid-murid, sebentar lagi engkau akan masuk arena sesungguhnya. Aku akan disalibkan dan engkau akan dikejar-kejar. Tapi dikatakan supaya engkau tidak masuk dalam pencobaan. Berdoa. Saya berdoa agar tempat ini menjadi pribadi yang suka berdoa kepada Tuhan. Doakan komunitas ini, doakan gereja ini. Doakan Bapak Gembala kita, keluarga besarnya. Doakan para pelayan Tuhan. Doakan rekan-rekan kita. Bahkan kita juga doa Tuhan setiap bangku-bangku yang kosong. Pakai aku Tuhan
untuk jadi saluran berkat. Sehingga bangku-bangku ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang lapar akan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu lagu, saudara, pakai surat Tuhan. Saya minta tolong teman-teman dari tim Praise and Worship, sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan pujian ini. Saudara, ambil waktu untuk bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Hari ini kita bisa mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang mungkin seringkali kita dengar, arti kata doa, dampak daripada doa. Dan tahukah saudara, hal menarik, ada begitu banyak cerita, story, kisah-kisah di dalam Alkitab, di mana kemenangan itu selalu dimulai dengan yang namanya doa. Untuk itu saudara, jangan jadikan doanya sebatas rutinitas yang kita lakukan. Jangan jadikan doa hanya sebatas sesuatu yang mungkin bagi kita udah sering kita lakukan, udah sering kita kerjakan, sehingga kita mengecilkan arti kata doa. Tahukah saudara, doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Untuk itu, saya mengajak setiap kita dalam waktu beberapa menit ke depan, pribadimu doa sama Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Apa yang kau harapkan? Kalau engkau berharap, Tuhan, aku ingin lebih mengenal Engkau, aku ingin lebih mengasihi Engkau, aku ingin lebih mencintai Engkau. Kau berkati pekerjaanku ya Tuhan, Kau berkati keluargaku, Kau berkati masa depanku. Nyatakan semuanya kepada Tuhan, saudara. Karena kau percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan siap menjawab setiap seruan dan doa-doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita katakan bersama-sama, berseru dan memanggil namanya. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya saja. Mari jemaat Tuhan saja katakan, berseru, berseru, berseru.